Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja.
Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Baik, kita baca dulu Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Judul perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kalau semua sudah di situ, mari kita baca bersama-sama. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Oke, saya lanjutkan sambil nanti disiapkan mic yang lain ya saudara, supaya bisa lebih bagus. Ayat yang ke-8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Ada cerita tentang orang lumpuh yang diangkat di sebuah film oleh keempat temannya, dan akhirnya orang lumpuh ini disembuhkan. Ada beberapa cabang cerita di perikop ini, tetapi saya mau membahas tentang iman dari orang lumpuh dan sahabatnya ini saja, saudara ya. Jadi kita fokus kepada imannya, karena
Yuk kita fokus kepada sifat-sifat iman yang ada dalam dalam kisah ini. Ada kira-kira ada 5 sifat iman yang saya bisa sampaikan kepada saudara dalam perikop ini. Yang pertama adalah, saudara boleh catat, tolong siapkan catatan, jangan seperti ini nanti terjadi bocor halus seperti Ibu Merni tadi ya. Yang pertama, iman selalu terlihat lewat perkataan dan tindakan. Iman selalu terlihat lewat perkataan dan tindakan. Iman selalu terlihat lewat perkataan dan tindakan. Jadi iman itu sebetulnya bisa kelihatan saudara. Secara imannya sendiri memang tidak terlihat, tetapi manifestasi iman selalu terlihat lewat perkataan dan tindakan. Kalau saudara mau mencek apakah saudara sedang beriman atau tidak, saudara bisa cek dari perkataan dan tindakan saudara. Karena perkataan dan tindakan orang itu menunjukkan imannya. Dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, diceritakan Yesus melihat iman mereka. Jadi iman bisa kelihatan. Dari mana Yesus melihat iman mereka? Dari tindakan mereka. Tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka punya iman pada waktu itu. Karena mereka menurunkan orang lumpuh itu dari atas genteng untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi iman bisa kelihatan dari perkataan dan tindakan. Orang beriman selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang penuh optimisme, yang penuh antusiasme ya saudara. Tetapi ketika saudara kehilangan iman, maka perkataan saudara menjadi perkataan yang penuh dengan pesimisme. Perkataan yang penuh dengan kepahitan, kekecewaan, putus asa dan sebagainya. Jadi dari perkataan saudara bisa kelihatan apakah saudara sedang beriman atau tidak. Dari tindakan saudara juga kelihatan apakah saudara beriman atau tidak. Jadi iman selalu terlihat lewat perkataan dan tindakan saudara. Kalau saudara mau mengevaluasi apakah saudara sedang beriman atau sedang bocor halus imannya, maka saudara bisa melihat dari perkataan dan tindakan saudara. Kalau saudara bertemu katakanlah dengan orang Kristen yang berkata, ya saya percaya sih firman Tuhan, tapi kan umur nggak bisa dibohongin. Saya sudah tua, jadi otomatis kesehatan saya berkurang. Nah itu menunjukkan dia tidak beriman saudara. Karena orang yang beriman perkataannya tidak seperti itu. Orang yang beriman itu perkataannya penuh dengan semangat, penuh dengan antusiasme, penuh dengan optimisme. Itulah orang beriman. Dan tindakannya juga penuh dengan kepastian, penuh dengan keyakinan orang beriman itu. Jadi orang beriman itu tidak ragu-ragu. Kalau saudara penuh dengan keraguan, kebimbangan, mungkin saudara sedang bocor imannya saudara ya. Jadi itu yang pertama, sifat iman selalu terlihat lewat perkataan dan tindakan. Kalau saudara mau evaluasi apakah saudara sedang beriman atau tidak, lihatlah perkataan dan tindakan saudara. Kalau ada orang lain mengaku beriman, tetapi di sini saya melihat ada sifat-sifat iman yang kita bisa pelajari. Perkataannya negatif terus, nah kita tahu dia tidak beriman. Walaupun dia pakai kata-kata yang rohani atau dirohanikan, tapi kita tahu dia tidak beriman saudara, karena perkataannya penuh dengan negatif ya. Jadi yang pertama, iman selalu terlihat lewat perkataan dan tindakan. Saya berdoa pada hari ini saudara akan menerima impartasi roh iman yang luar biasa, sehingga saudara kembali dihidupkan. Perkataan dan tindakan saudara kembali dihidupkan dengan penuh keyakinan dan kepastian. Karena di dalam iman ada keyakinan dan kepastian. Sifat iman yang kedua adalah iman selalu pantang menyerah pada keadaan. Iman selalu pantang menyerah pada keadaan. Iman tidak pernah menyerah pada keadaan. Iman tidak pernah menyerah pada fakta yang ada saudara. Orang yang beriman tidak pernah menyerah pada keadaan. Kalau dia percaya Tuhan akan mengubahkan keadaannya, maka dia tidak menyerah pada keadaan saudara. Kalau dia percaya Tuhan akan memberkati dia,
maka keadaannya yang miskin tidak akan bisa menghambat dia. Dia tidak akan menyerah pada keadaan yang miskin itu. Orang yang beriman itu tidak pernah berhenti mencoba, saudara-saudara. Ya, dia akan mencoba lagi dan mencoba lagi dan mencoba lagi sampai berhasil. Itu orang yang beriman. Dia pantang menyerah. Jadi ada sifat pantang menyerah di dalam iman itu. Orang yang beriman tidak akan menyerah pada keadaan. Dia coba lagi, dia coba lagi, dia coba lagi, dia coba lagi. Kalau dia percaya Tuhan akan memberkati dia, dia tidak akan menjadi orang miskin selamanya. Maka dia akan terus berjuang sampai berkat Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupannya. Dan dia benar-benar mengalami terobosan dalam hal area keuangan. Kalau itu adalah area keuangan. Dia akan coba lagi, dia coba lagi, dia coba lagi. Ya saudara, orang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal sebetulnya. Orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Ya, walaupun gagal, tapi selama saudara masih mencoba, saudara belum bisa dibilang gagal. Orang yang gagal itu kalau dia sudah berhenti mencoba, dia sudah menyerah pada keadaan. Nah, itu namanya gagal dia. Tapi selama saudara belum menyerah pada keadaan, selama saudara masih terus mau mencoba dan mencoba lagi dan mencoba lagi. Contoh katakan saudara membangun iman seperti kesaksian tadi. Membangun iman dalam area usaha atau pekerjaan saudara atau keuangan saudara. Kalau gagal, ya saudara coba lagi. Kalau belum berhasil, ya coba lagi. Coba lagi, praktekkan lagi, coba lagi, praktekkan lagi, coba lagi, praktekkan lagi. Sampai kapan? Sampai berubah. Sampai keadaannya berubah. Karena iman itu tidak menyerah pada keadaan. Iman itu justru mengubahkan keadaan. Kalau saudara sakit, saudara berdoa untuk disembuhkan. Tapi kenyataannya masih sakit. Apa yang harus saudara lakukan? Ya coba berdoa lagi. Doa lagi, usir lagi penyakitnya. Doa lagi, usir lagi penyakitnya. Dia tidak menyerah pada keadaan. Seringkali saudara-saudara para pemimpin pujian, kadang-kadang dulu-dulu suka minta izin. Ada sekali waktu pemimpin pujian minta izin. Kenapa? Minta izin untuk tidak pelayanan. Sudah dekat waktunya, minta izin untuk tidak pelayanan karena tenggorokannya sakit. Suaranya parau, suaranya hilang. Tapi untuk mendidik mereka, ya sekali waktu saya tidak izinkan. Saya bilang nggak bisa, terus maju, jangan menyerah pada keadaan. Jangan menyerah pada tenggorokan yang sakit. Suaranya parau, nanti waktu di depan akan muncul itu suara. Toh Tuhan yang menciptakan suara. Jadi mereka akhirnya tidak manja, saudara. Dan betul terjadi ketika mereka maju ke depan, mereka memimpin pujian, suaranya ada. Suaranya muncul. Malah seringkali setelah bertugas memimpin pujian, suaranya kembali dan tenggorokannya pulih, saudara-saudara. Disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Jadi iman tidak menyerah pada keadaan. Orang yang suka menyerah pada keadaan itu menunjukkan bahwa dia orang yang tidak beriman. Selama saudara masih punya iman, saudara tidak akan menyerah pada keadaan. Kalau ada peristiwa negatif terjadi dalam hidup saudara, kalau saudara katakanlah dilahirkan dalam keluarga miskin, saudara tidak akan menyerah pada kemiskinan. Saudara akan berjuang untuk menanggulangi kemiskinan dan menaklukkan kemiskinan. Kalau saudara dilahirkan dengan sakit penyakit atau dibesarkan dalam sakit penyakit, saudara tidak akan menyerah pada sakit penyakit. Saudara tidak akan menyerah pada keadaan sakit penyakit itu. Saudara akan berusaha menaklukkan sakit penyakit itu, mengubahkan keadaan saudara-saudara. Saya dilahirkan dari keluarga miskin dan saya tidak menyerah pada kemiskinan. Saya mengubahkan kemiskinan, menaklukkan kemiskinan. Itulah iman. Iman tidak pernah menyerah pada keadaan. Iman selalu mengubahkan keadaan. Iman itu punya kuasa, kekuatan untuk mengubah keadaan. Makanya iman tidak mau menyerah pada keadaan. Iman tidak akan menyerah pada fakta yang ada, pada keadaan yang ada.
Sekalipun kita tahu kita keturunan orang miskin mungkin saudara-saudara. Kita dilahirkan sebagai orang miskin. Tapi toh kita tidak perlu mati sebagai orang miskin juga. Kita mungkin dilahirkan sebagai orang yang sakit-sakitan. Tapi kita tidak perlu mati sebagai orang yang sakit-sakitan juga. Ya, iman bisa mengubahkan keadaan itu. Tidak perlu menyerah pada sakit penyakit. Saya juga dilahirkan dengan sakit penyakit asma saudara, alergi. Dulu kalau saya jangan kata kena debu, saya melihat debu dari jauh saja saya sudah pilek. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, saya melihat debu, kena debu juga enggak masalah sekarang. Saya dilahirkan dengan penyakit asma. Dan dulu saya juga sering sakit perut, melilit begitu seperti itu saudara. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi saudara-saudara, iman itu tidak menyerah pada keadaan. Orang yang beriman tidak akan menyerah pada keadaan. Dia pantang menyerah pada keadaan. Dia tidak mau kalah dengan keadaan. Dia mengalahkan keadaan. Dia menaklukkan keadaan. Kemiskinan diubahkannya menjadi kelimpahan. Sakit penyakit diubahkannya menjadi kesehatan ilahi, saudara-saudara. Iman tidak mau menyerah pada keadaan. Rata-rata jemaat yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah orang-orang yang berkekurangan, bahkan punya masalah hutang pada awalnya. Tapi saya tidak menyerah pada keadaan. Saya terus melawan keadaan, saya terus menaklukkan keadaan, saya terus mengubahkan keadaan. Sedikit demi sedikit, satu demi satu, mereka bebas dari masalah hutang dan keuangan mereka makin naik. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak punya rumah bisa jadi punya rumah dan sebagainya. Itu iman. Iman mengubahkan keadaan. Iman tidak menyerah pada keadaan. Nah, saya tidak tahu apa keadaan saudara yang sedang saudara hadapi pada saat ini. Mungkin engkau menghadapi kekurangan, mungkin engkau menghadapi krisis ekonomi. Ya, saya tidak mau tahu keadaan sekeliling saya sedang krisis atau sedang ada pandemi dan sebagainya saudara-saudara. Tetapi orang yang beriman tidak takluk pada keadaan. Orang yang beriman tidak menyerah pada keadaan. Dia berada jauh melampaui keadaan. Karena iman punya sifat pantang menyerah pada keadaan. Dia tidak mau tahu ada krisis ekonomi di sekitarnya. Dia percaya dengan imannya dia bisa mengubahkan krisis menjadi sebuah keuntungan bagi dia. Dengan iman kita bisa mengubahkan sakit penyakit menjadi kesehatan ilahi dalam kehidupan kita. Tadinya kita hidup dalam sakit penyakit, tapi dengan iman kita bisa mengubahkan keadaan itu sehingga kita bisa hidup dalam kesehatan ilahi. Pokoknya iman tidak akan menyerah pada keadaan. Jadi saya berdoa semua saudara yang mendengarkan tayangan ini, jangan pernah menyerah pada keadaan. Nggak mau tahu keadaannya seburuk apa, pokoknya engkau bisa mengubah keadaan dengan iman yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada kuasa Roh Kudus, dengan iman percaya kepada firman Tuhan, maka firman dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman dapat mengubahkan semua keadaan yang sedang saudara alami pada saat ini. Saya tidak mau tahu apakah saudara sedang sakit parah atau bagaimana saudara-saudara. Tetapi kalau engkau punya iman, engkau tidak akan menyerah pada sakit penyakit. Engkau tidak akan menyerah pada keadaan yang ada. Engkau akan mengubahkan keadaan tersebut saudara-saudara. Entah bagaimana caranya, tapi iman tidak akan menyerah pada keadaan. Iman mengubah keadaan. Iman tidak pernah berhenti mencoba. Orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Orang sukses adalah orang yang bangkit lagi setelah gagal dan dia mencoba lagi. Itulah orang yang sukses. Dan saya percaya iman akan membuat orang menjadi sukses. Iman selalu menerobos batasan kelaziman manusia. Iman itu tidak bisa dibatasi dengan pakem-pakem yang sudah ada.
secara manusiawi. Iman selalu menerobos batasan kelaziman manusia. Kalau saudara perhatikan cerita itu, saudara-saudara, orang lumpuh ini dibawa oleh 4 temannya karena Yesus ada di sebuah rumah sedang berkhotbah dan mengajar di situ, dan mereka tahu Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Itu sebabnya mereka bawa orang lumpuh ini kepada dia. Tapi ketika mereka datang ke rumah itu, mereka tidak bisa masuk. Rumahnya penuh sesak dengan orang, sampai pintunya tertutup dengan orang, jendelanya juga ada orang, masuk dari pintu nggak bisa, masuk dari jendela nggak bisa. Tapi karena mereka punya iman, mereka tidak menyerah pada keadaan. Bagaimana caranya supaya mereka masuk? Jadi iman itu terus mencoba. Mencoba masuk lewat pintu tidak bisa, dia coba masuk lewat jendela. Lewat jendela nggak bisa, akhirnya iman memberikan ide yang baru, saudara. Mereka masuk lewat atap genteng. Mereka buka genteng dan mereka turunkan orang lumpuh itu di tilam itu. Mereka buka genteng di atas tepat di depan Yesus, sehingga orang lumpuh itu turun tepat di depan Yesus. Dan semua orang mungkin kaget melihat ada orang lumpuh turun di atas tilam. Dan Yesus juga mungkin kaget ada orang lumpuh di atas tilam turun dari atas genteng. Makanya Yesus bilang, "Wow, imanmu luar biasa." Yesus berkata, "Aku melihat imanmu." Secara manusiawi, saudara, saya rasa tidak akan ada orang yang berpikir mereka masuk lewat genteng. Itu di luar kewajaran, itu di luar kelaziman manusia. Tapi iman memungkinkan. Iman memungkinkan kita untuk memunculkan ide-ide baru yang di luar kelaziman manusia. Mereka berpikir bagaimana caranya masuk. Ini kesempatan untuk orang lumpuh ini disembuhkan, teman mereka yang lumpuh disembuhkan. Tapi masuk lewat pintu tidak bisa. Orang disuruh menyingkir tidak mau. Lewat jendela juga tidak bisa, orang disuruh menyingkir juga tidak mau. Lewat mana? Kalau nggak lewat pintu ya lewat jendela. Kalau lewat jendela juga nggak bisa, mau lewat mana? Akhirnya mereka punya ide brilian lewat atas genteng. Tidak ada yang menghalangi orang turun dari atas genteng. Akhirnya mereka turunkan si lumpuh itu dari atas genteng, saudara, tepat di depan Yesus. Dan singkat cerita, orang lumpuh itu sembuh. Jadi itulah iman, saudara. Selalu mencoba dan mencoba dan mencoba. Iman itu punya roh penerobos. Itu sebabnya orang beriman selalu melakukan terobosan. Orang beriman itu tidak statis, dia dinamis, dia bergerak terus, mencari terobosan baru, mencari terobosan baru, mencari terobosan baru. Dan orang beriman tidak pernah kehabisan akal. Orang beriman itu selalu punya akal yang baru, punya akal yang baru, punya akal yang baru, saudara. Dan seringkali ide yang dimunculkan oleh orang beriman itu di luar kelaziman manusia, di luar kewajaran manusia. Ingat perempuan yang sakit pendarahan, dia kembali halangannya adalah orang banyak. Yesus dikerumuni oleh orang banyak. Dia mau minta didoakan, ditumpang tangan oleh Yesus, tidak bisa. Tapi akhirnya muncul ide dalam pikirannya, asal ku jamah saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu ide yang di luar kelaziman. Karena pada waktu itu belum pernah ada orang yang disembuhkan dengan menjamah ujung jubah Yesus. Tapi iman memungkinkan itu. Iman memunculkan ide yang baru itu. Dia jamah ujung jubah Yesus dan benar dia disembuhkan. Dan sejak saat itu ada banyak orang yang melakukan hal yang sama, menjamah ujung jubah Yesus. Itu menjadi metode kesembuhan yang baru. Orang beriman selalu membuka pintu bagi yang lainnya, saudara. Dia menerobos batasan kelaziman manusia.
Saya yakin tidak akan pernah ada orang yang berpikir akan masuk lewat genteng, saudara. Nah, orang beriman bisa berpikir melampaui kelaziman manusia. Terkadang orang berkata, sudah tidak ada jalan. Udah nggak bisa lah. Semua pikiran sudah dikuras habis. Tidak ketemu jalan juga. Ini waktunya saudara tidak mengandalkan pikiran manusiawi saudara. Ini waktunya saudara bergerak di dalam iman, hidup oleh iman, dan memanifestasikan sifat-sifat iman dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak akan pernah putus asa. Saudara tidak akan pernah menyerah pada keadaan. Dan pada akhirnya saudara akan memunculkan ide-ide baru yang tidak pernah dipikirkan oleh orang yang lain. Ya saudara, itu iman. Iman itu melampaui kelaziman manusia. Orang beriman, akalnya nggak pernah habis. Selalu ada akal yang baru, ada akal yang baru, ada akal yang baru. Saya berdoa, saudara memiliki iman yang seperti ini. Iman yang tidak menyerah pada keadaan, iman yang menerobos batasan kelaziman manusia. Nah, seringkali saudara, karena orang beriman ini seringkali melakukan tindakan yang kurang lazim karena imannya. Orang-orang yang tidak mengerti akan berkata, ini orang nekat ini. Ini orang apaan sih? Kenapa pakai buka-buka genteng rumah orang? Turunin. Tapi terbukti hasilnya bagus. Orang lumpuh itu benar-benar sembuh, saudara. Akan tiba waktunya, kita sebagai orang-orang beriman akan melakukan hal-hal yang di luar kelaziman manusia. Yang melampaui kelaziman manusia. Mungkin orang akan menilai kita orang aneh. Mungkin orang akan menilai kita orang yang di luar dari biasanya. Mungkin orang akan menilai kita nggak masuk akal. Tapi ketika kita lakukan ada hasilnya saudara. Dan orang baru melihat ternyata benar apa yang dilakukan itu. Ternyata menghasilkan apa yang dilakukan itu. Sebelum melihat hasil orang tidak percaya. Tapi setelah melihat hasil orang berkata, oh ternyata apa yang dilakukannya itu benar saudara-saudara. Jadi jangan takut dibilang orang aneh. Jangan takut dibilang orang nekat. Selama saudara yakin ada iman dalam hati saudara. Bergeraklah, bertindaklah. Walaupun kadang-kadang ide yang dimunculkan melampaui kelaziman manusia. Tapi kalau saudara yakin itu berasal dari Tuhan. Bergeraklah, bertindaklah. Dan jangan menyerah pada apa kata orang. Jadi iman menerobos batasan kelaziman manusia. Lalu yang keempat saudara, sifat iman yang keempat. Iman selalu mencari jalannya dan pasti menemukan jalannya untuk terwujud. Iman selalu mencari jalannya dan pasti menemukan jalannya untuk terwujud. Iman itu saudara, dia selalu mau diwujudkan. Iman pasti terwujud. Iman akan terus mencari jalannya untuk terwujud. Dan karena dia terus mencari jalannya untuk terwujud, maka sekali waktu iman pasti terwujud. Dan orang yang beriman tidak akan memperhatikan kapan imannya akan terwujud. Tapi dia hanya dia hanya bertindak untuk mewujudkan imannya. Karena dia penuh dengan kepercayaan. Nah, orang lumpuh dan temannya ini saudara-saudara punya iman. Jalan semua tertutup. Tapi iman tidak menyerah.
Iman mencari jalannya untuk terwujud. Mereka yakin itu adalah hari kesembuhan orang lumpuh ini. Mereka yakin ini waktunya orang lumpuh itu disembuhkan, ini waktunya Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Mereka sangat yakin akan hal itu. Itu sebabnya saudara-saudara, mereka terus mencari jalannya karena mereka punya iman. Kalau mereka tidak punya iman, semua jalan tertutup. Mereka berkata, ya sudahlah, mungkin bukan waktunya. Mungkin belum waktunya untuk engkau disembuhkan. Sudahlah, kita pulang. Jalannya semua tertutup, saudara. Nah, kalau saudara adalah tipe orang yang seperti itu, kalau semua jalan tertutup, saudara berkata, ya sudahlah, mungkin bukan kehendak Tuhan. Mungkin belum waktunya Tuhan. Belum tentu. Belum tentu itu bukan karena bukan kehendak Tuhan. Belum tentu itu bukan karena belum waktunya Tuhan, saudara. Kalau saudara beriman, saudara tahu itu kehendak Tuhan. Saudara tahu itu dalam waktunya Tuhan. Dan iman selalu mencari jalannya. Iman itu motonya seperti pemadam kebakaran, saudara. Pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang sebelum terwujud. Jadi selama belum menemukan jalannya, iman akan terus merangsek maju, mencari jalannya untuk terwujud. Kalau dia belum menemukan jalannya untuk terwujud, dia terus mencari jalannya untuk terwujud. Sejak beberapa tahun yang lalu, saya berkata kepada jemaat, saya mendeklarasikan di tengah-tengah jemaat, saya percaya setiap jemaat akan punya rumah. Jemaat akan punya rumah. Secara perhitungan matematika, secara perhitungan keuangan mereka mustahil untuk mereka punya rumah. Karena mereka bukan orang yang berkelebihan, saudara-saudara. Tetapi saya yakin Tuhan memberikan iman itu kepada saya. Saya deklarasikan di tengah-tengah jemaat bahwa mereka akan punya rumah. Sejak itu dideklarasikan, iman terus mencari jalannya untuk terwujud. Dan satu demi satu iman mulai menemukan jalannya untuk terwujud. Satu demi satu jemaat mulai punya rumah, saudara-saudara. Itulah iman. Iman itu tidak peduli pada keadaan yang ada. Dia menerobos keadaan yang ada. Dia mengubahkan keadaan yang ada. Iman melampaui kelaziman manusia. Seringkali dia tidak lazim. Tapi masalahnya dia terwujud. Kalau belum terwujud, dia akan terus mencari jalannya untuk terwujud. Dia terus mencari jalannya untuk terwujud. Dia terus mencari jalannya untuk terwujud. Dan sekali waktu, iman pasti terwujud. Yang namanya iman itu pasti terwujud. Kalau tidak terwujud, namanya bukan iman. Selama belum terwujud, iman akan terus mencari jalannya. Jalan lewat pintu tertutup, cari jalan yang lain. Jalan lewat jendela tertutup, cari jalan yang lain. Ada jalan lewat genteng, saudara. Jalan yang melampaui kelaziman manusia. Tapi itulah iman. Pak, gimana kalau semua jalan sudah tertutup? Lah, ini juga begitu, saudara. Semua jalan sudah tertutup. Kalau semua jalan tertutup, maka iman akan membuat jalan baru yang belum pernah ada. Jalan lewat genteng adalah jalan yang belum pernah ada, saudara-saudara. Dan mungkin tidak akan ada lagi. Tapi itulah iman. Iman terus mencari jalannya dan pasti menemukan jalannya untuk terwujud. Kalau saudara terus memegang iman, saudara terus berpegang kepada iman yang saudara terima dari Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan yang saudara terima itu berasal dari Tuhan. Dan firman itu pasti terwujud. Maka secara diam tapi pasti secara perlahan tapi pasti. Iman akan terus mencari jalannya. Dan pasti akan menemukan jalannya untuk terwujud. Itu sebabnya saya berdoa supaya semua saudara memiliki iman yang seperti ini. Iman yang terus mencari jalannya dan akan menemukan jalannya untuk terwujud. Apapun yang telah Tuhan firmankan dalam hidup saudara, percayalah itu akan terjadi, itu akan terwujud. Jangan menyerah pada keadaan. Ubahkan keadaan dengan iman terhadap firman.
ubahkan keadaanmu. Iman selalu mencari jalannya dan pasti menemukan jalannya untuk terwujud. Saya berdoa apapun yang engkau percayai hari ini akan terwujud. Yang kelima, sifat iman yang kelima. Iman selalu menimbulkan decak kagum kepada Tuhan. Ketika terwujud, maka iman pasti menimbulkan decak kagum kepada Tuhan, saudara-saudara. Ketika orang lumpuh ini disembuhkan, semua orang berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Ketika iman terwujud, orang-orang akan berkata, wow, kok bisa ya? Itu nggak mungkin terjadi loh, tapi kok bisa ya? Sebetulnya perkataannya sama, yang begini belum pernah kita lihat. Ketika jemaat yang secara matematika manusiawi, secara perhitungan keuangan nggak mungkin akan punya rumah, tapi tiba-tiba bisa punya rumah, saudara-saudara. Kita semua berdecak kagum, semua kita terheran-heran. Lah ya kok bisa ya? Bahkan yang mengalami pun akan terheran-heran, kok bisa ya? Cuma Tuhan yang bisa melakukannya. Dengan kata lain kita mau berkata, ini belum pernah kita lihat. Ini melampaui apa yang kita harapkan dan sebagainya dan sebagainya. Iman apabila terwujud selalu menimbulkan decak kagum dari orang yang mengalaminya dan dari orang di sekitar orang yang mengalaminya. Ketika mereka melihat iman terwujud, mereka akan berkata, wow, ini tidak mungkin. Tapi iman membuat segala sesuatunya jadi mungkin. Lalu kita memuji Tuhan. Kita mungkin akan berkata seperti orang-orang di dalam Markus pasal 2. Yang begini belum pernah kita lihat. Ini pasti Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin terjadi seperti ini. Iman akan mencari jalannya. Dan iman pasti menemukan jalannya untuk terwujud. Dan ketika dia terwujud, maka iman akan menimbulkan decak kagum dari orang-orang yang mengalami perwujudan iman. Saya dorong setiap saudara yang mengikuti tayangan ini, jangan lepaskan imanmu. Jangan lepaskan kepercayaanmu terhadap firman. Karena firman bisa dipercaya, Tuhan bisa dipercaya. Ngototlah dengan iman saudara. Jangan pernah lepaskan iman saudara. Jangan menyerah pada keadaan, ubahkan keadaan yang ada. Kalau semua pintu tertutup, jangan menyerah pada keadaan. Iman akan mencari jalannya. Sekalipun semua pintu tertutup, iman tetap akan mencari jalannya. Dan percayalah, sekali waktu, iman akan menemukan jalannya untuk terwujud. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada firman. Karena ketika engkau terus berpegang kepada firman, maka sekali waktu iman akan terwujud. Sekali waktu firman yang engkau percayai akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Itu sebabnya jangan pernah lepaskan iman, jangan pernah lepaskan firman. Berimanlah terus sampai engkau melihat perwujudan iman nyata dalam hidup saudara. Ya. Bagi saudara yang masih dalam keadaan sakit, beriman terus bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Apapun penyakit saudara, Tuhan tidak pilih-pilih. Bagi Tuhan tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan. Semua sakit sama saja. Tuhan dapat menyembuhkannya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi saudara harus pahami sifat-sifat iman ini. Dan mulailah bergerak bersama dengan iman. Dan mulailah bergerak dalam iman. Karena toh sebagai orang benar kita harus hidup oleh iman. Ya saudara, sebagai orang benar kita harus hidup oleh iman. Itu sebabnya ini bukan pilihan, ini sebuah keharusan. Karena Alkitab mencatat orang benar harus hidup oleh iman. Kalau engkau hidup oleh iman, Tuhan akan berkenan. Kalau engkau tidak hidup oleh iman, Tuhan tidak berkenan kepadamu, saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau berkenan kepada Tuhan, hiduplah oleh iman. Dan pelajari sifat-sifat iman, sehingga saudara bisa bergerak bersama dengan iman. Bergerak dalam iman. Ya saudara, sehari-hari dalam hidup saudara,
terus bergerak dalam iman, terus bergerak oleh iman, sehingga saudara bisa melihat sekali waktu apapun yang engkau percayai akan terwujud. Saya ulangi, sekali waktu apapun yang engkau percayai dari firman-Nya akan terwujud. Kita akan melihat setiap firman dalam hidup kita digenapi, setiap janji Tuhan diwujudkan, setiap yang kita percaya diwujudkan. Apapun yang terjadi, iman yang pasti akan terjadi. Haleluya. Saya percaya sejak hari ini Tuhan akan memberikan iman kepada saudara, dan saudara akan bergerak dalam iman. Saudara harus akan hidup oleh iman. Saya mau berdoa buat saudara pada hari ini. Ya, saya juga mau berdoa untuk yang sakit. Permohonan doa sepertinya tidak ada ya. Oke. Saya mau berdoa buat yang sakit dan mau berdoa buat firman Tuhan supaya firman Tuhan dimeteraikan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Pejamkan matamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman yang telah disampaikan, buat firman yang telah kami terima Tuhan. Sekarang kami paham tentang sifat-sifat iman Tuhan, dan kami akan mensinkronkan diri kami dengan sifat-sifat iman Tuhan, sehingga sifat-sifat iman menjadi sifat-sifat kami sendiri, dan kami akan bergerak dalam iman. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, curahkan roh iman atas setiap kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap orang yang mengikuti tayangan ini, dalam nama Yesus, roh iman tercurah dalam hidup mereka. Sejak hari ini iman mereka akan dibangkitkan. Sejak hari ini mereka akan hidup oleh iman. Mereka bergerak dalam iman. Mereka akan menyesuaikan diri dengan sifat-sifat iman Tuhan, sehingga mereka boleh hidup oleh iman Tuhan. Dan berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang mereka percaya dari firman Tuhan yang sampai saat ini belum terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar iman menemukan jalannya untuk terwujud. Biar iman akan menemukan jalannya untuk terwujud. Di dalam nama Yesus, iman yang selama ini mencari jalan, sedang terus mencari jalan untuk terwujud, dan belum menemukan jalannya untuk terwujud. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar iman mereka menemukan jalannya pada hari ini untuk terwujud. Dan sejak hari ini, iman mereka akan terwujud. Di dalam nama Yesus terjadilah atas kehidupan mereka. Hamba berdoa, meteraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semuanya, sehingga kami menjadi orang-orang yang beriman. Kami bangkit dalam iman, kami hidup oleh iman. Sejak hari ini Tuhan, kami menjadi pejuang-pejuang iman yang terus berpegang kepada iman. Karena kami percaya, jika kami percaya, maka kami akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa buat yang sakit. Taruh satu tanganmu di bagian tubuh yang sakit, dan angkat tangan satunya lagi kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Engkau melihat tangan-tangan yang ada pada bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus, apapun sakit penyakit mereka, di dalam nama Yesus aku mohon Engkau menjamahnya. Sekarang juga di dalam nama Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Yesus aku perintahkan semua sakit penyakit itu sembuh sekarang juga. Di dalam nama Yesus, hilang sama sekali. Di dalam nama Yesus, hilang, sembuh total di dalam nama Yesus, dan tidak akan kembali lagi. Di dalam nama Yesus, meteraikan kesembuhan mereka itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba mohon berkat-Mu turun tercurah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, jadikan kami orang-orang yang diberkati. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lainnya Tuhan. Dan jadikan kami orang-orang beriman yang hidup oleh iman, sehingga perkenanan Tuhan ada atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Biar nama-Mu yang dipermuliakan. Ketika iman terwujud, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sejak hari ini akan ada banyak decak kagum yang diluncurkan kepada Tuhan, karena iman kami terwujud. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang belum subscribe, saudara boleh subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya saudara bisa menerima notifikasi setiap kali ada upload video yang baru. Lalu saudara yang butuh dibantu dalam doa, saudara bisa kirimkan permohonan doa saudara kepada hotline chat kami ya, yang ada di sini. Lalu kalau saudara mau ada pertanyaan juga, saudara bisa kirimkan kepada hotline chat. Kalau ada kesaksian juga, saudara dijamah Tuhan melalui program ini, saudara bisa kirimkan kesaksian saudara di hotline chat juga,
Ya saudara, kalau saudara mau berlangganan Daily Bread, ada pesan firman saya kirimkan setiap pagi sebelum jam 6 pagi ke WA secara pribadi. Saudara boleh daftar juga ke hotline chat ini, saudara-saudara. Jadi saudara bisa menerima pesan firman setiap pagi. Dan Daily Bread sedang bicara tentang iman juga, saudara. Jadi saya berdoa supaya semua kita dibangkitkan di dalam iman dan kita semua bisa hidup oleh iman, karena orang benar harus hidup oleh iman. Terima kasih sudah mengikuti tayangan ini. Biarlah Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati saudara semuanya. Selamat malam, selamat tidur. Tuhan berkati. Haleluya. Percayalah Tuhan masih bekerja.